Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam pembelajaran daring atau online, tapi insya Allah tidak mematahkan semangat anak-anak untuk terus belajar. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu lagi di sekolah. Kemudian eh, jangan lupa terus tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, tetap menjaga jarak dan juga tetap menggunakan masker jika harus keluar atau berpergian keluar rumah. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Dan nanti kita akan membahas tentang apa sih spermatopita atau tumbuhan berbiji, kemudian gimnospermae, klasifikasi dari gimnospermae, peranan dari gimnospermae, dan juga reproduksi gimnospermae. Dan juga nanti kita akan belajar tentang angiospermae juga. Nah, spermatopita atau tumbuhan berbiji. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri dari spermatopita termasuk organisme multiseluler atau tersusun dari banyak sel, kemudian eukariotik dan juga autotrof atau bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, tubuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Jadi makroskopis ini jadi spermatopita ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa bantuan dari mikroskop. Kemudian termasuk tumbuhan Cormopita dan Anthophyta. Cormopita itu di sini jadi spermatopita ini tumbuhan yang tersusun dari akar, batang, dan juga daun. Dan juga Anthophyta karena dia ini termasuk tumbuhan yang memiliki bunga. Kemudian yang keempat itu mempunyai berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Kelima ada reproduksinya ini melalui penyerbukan atau polinasi dan juga pembuahan atau fertilisasi. Dan sebagian besar habitat dari spermatopita ini berada di darat. Kemudian klasifikasinya. Klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Kemudian di tumbuhan berbiji terbuka ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ada Cicadinae, Coniferae, Gnetinae, dan juga Ginkgoginae. Dan yang tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermanya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada monokotil dan juga yang kedua ada dikotil. Kemudian kita belajar mengenai gimnospermae dulu. Kelompok pertama dari spermatopita atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, ciri-ciri dari gimnospermae itu sendiri yang pertama bakal bijinya ini tidak dilindungi oleh daun buah. Makanya dikatakan sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya ini tidak ditutupi oleh daun buah. Kemudian yang kedua tidak mempunyai bunga sesungguhnya. Dan alat perkembangbiakannya ini berupa strobilus, ada strobilus jantan dan juga strobilus betina. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu daun umumnya berupa daun jarum atau sisik dan ada beberapa yang menyirip. Klasifikasi dari gimnospermae. Klasifikasi gimnospermae ini dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada empat kelompok. Yang pertama Cicadales. Jadi Cicadales ini adalah batang, ciri-cirinya itu batangnya tidak bercabang, kemudian daun-daun majemuk tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Yang kedua itu ada Coniferales. Coniferales ini memiliki tudung daun berbentuk kerucut atau conifer. Alatnya itu berupa reproduksinya berupa strobilus pada jantan maupun betina dan daunnya itu berbentuk jarum. Kemudian yang ketiga ini adalah Genetales. Batang memiliki
memiliki banyak cabang, daunnya tunggal berhadapan, dan juga bunganya ini berkelamin tunggal. Kemudian yang kelas keempat atau kelompok keempat itu ada Ginkgoales. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama pohon dengan tunas pendek, daun berbentuk pasak atau kipas, dan bertangkai daun. Merupakan tumbuhan asli di negara Tiongkok. Kita lihat di sini contoh dari Cikadales. Contoh dari Cikadales itu contoh secara umum yang terkenal gitu ya. Contohnya itu ada Cikas rumpi atau pakis haji. Kemudian dari Coniferales, contohnya itu ada Agathis alba atau pohon damar, terus ada Cupressus sp, kemudian ada Araucaria sp, dan juga Juniperus sp. Kemudian yang contoh yang secara terkenalnya di sini nih, di sini itu ada Pinus mercusi. Dan yang ini gambar yang atas itu contoh dari Agathis alba atau pohon damar. Kemudian dari genetales. Contoh dari genetales kalian udah tahu semua kan? Contohnya itu Genetum genemon atau biasanya buat sayur asem tuh melinjo. Nah, ini contoh gambar dari pohon melinjonya. Kemudian contoh dari kelompok Ginkgoales itu contohnya Ginkgo biloba. Nah, Ginkgoalesnya ini hanya ada satu spesies. Nah, ini contoh dari contoh gambar dari daun ginkgo. Kemudian reproduksi Gymnospermae. Nah, pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae ini disebut juga sebagai pembuahan tunggal. Kenapa? Karena dia itu hanya satu kali pembuahan. Kemudian penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau pada tumbuhan Gymnospermae ini dia itu dengan cara anemogami atau dengan bantuan angin. Kita lihat di sini dari reproduksi Gymnospermae. Kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada contoh dari Strobilus betina dan ini ada Strobilus jantan. Jadi setiap pohon ini memiliki dua Strobilus, contohnya ada Strobilus jantan dan ada Strobilus betina. Nah, kita bisa lihat di sini kan yang betina, ini yang jantan. Nah, mikrosporosit ini akan membelah melalui meiosis dan menghasilkan mikrospora haploid. Jadi yang jantan ini dia itu melakukan proses meiosis atau pembelahan dan menghasilkan mikrospora haploid, di mana satu mikrospora ini akan berkembang menjadi satu serbuk polen. Dan kemudian di sini kita bisa lihat, nah yang untuk si perempuannya ini kan dia bentuknya kayak sisik-sisik kayak gitu. Nah, satu sisik dari runjung Strobilus betina ini memiliki dua ovul, di mana masing-masing ini mengandung megasporium yang hanya satu ovul yang ditunjukkan. Nah, kemudian si yang Strobilus betina dan juga Strobilus jantan ini akan melakukan polinasi, sehingga ketika serbuk polen itu mencapai si ovul nih atau ovum, serbuk polennya ini kan dari si jantan, kemudian bergerminasi membentuk tabung polen yang perlahan-lahan mencerna jalan menembus megasporongium. Nah, kemudian ketika tabung polen ini berkembang, megasporositnya itu akan mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid. Nah, satu sel sintas ini sebagai megaspora. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu gametofit betina ini akan berkembang di dalam megaspora dan mengandung 2 atau 3 archegonium. Masing-masing ini akan membentuk satu sel telur.
Kemudian selanjutnya ini saat sel telurnya sudah matang, 2 sel sperma ini telah berkembang dalam tabung polen yang memanjang ke gametofit betina. Nah, fertilase ini terjadi ketika nukleus sperma dan sel telur bersatu. Jadi, terjadinya fertilisasi. Kemudian, setelah terjadi fertilisasi biasanya jadi fertilisasi ini biasanya terjadi lebih dari setahun setelah polinasi. Semua sel telur mungkin terfertilisasi, namun biasanya ini hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Ovul menjadi biji dan terdiri dari embrio, kemudian ketersediaan makanan dan juga selaput biji. Selanjutnya nanti dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan muda. Gitu. Kemudian selanjutnya peranan dari Gymnospermae. Peranan tumbuhan dari Gymnospermae itu pertama bisa sebagai tanaman hias, di mana contohnya itu pakis saji. Kemudian yang tadi untuk sayur asam atau sumber makanan yang biasa kita bisa makan tuh itu contohnya melinjo dari Genetum atau Genetum genemon. Kemudian bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya kayu pinus dan juga kayu dari tumbuhan melinjo. Dan yang keempat itu contohnya itu ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba ini ternyata bisa dijadikan sebagai bahan untuk obat dan juga kosmetik. Untuk video ini kita akhiri sampai dengan peranan Gymnospermae. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang Angiospermae. Untuk itu, teman-teman, anak-anak, semoga tetap semangat terus untuk belajarnya dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Dan jangan lupa terus menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga juga imun tubuh kita agar kita selalu sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.